Partai Buruh Kabupaten Kaur, Sas Dianto ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dalam pesta demokrasi di Kabupaten Kaur, salah satu partai buruh adalah pendukung dari nomor paslon Mandan ya, atau nomor 3 ya. Jadi gini, kita untuk diketahui oleh masyarakat bahwa ini betul-betul Mandan ini untuk bertarung di politik di tahun 2024 ini. Jadi bagaimana ini Pak Ketua Partai Buruh Kabupaten Kaur kok maunya bergabung di Mandan ini? Seperti mana? Kok pingin sekali bergabung di adalah perjuangan nomor 3, yaitu paslon nomor 3, dan salah satunya ada berjuang di pesta demokrasi. Iya. Sebenarnya kalau kami ya dari jauh-jauh sebelum hari memang harus 3 dasar tadi. Dasar yang pertama, kebetulan Kabupaten Kaur didirikan oleh salah satu warga terbaik Kabupaten Kaur, yaitu Bapak Safadi Saleh, yang biasa disapa oleh masyarakat itu Mang Anggi. Mang Anggi ini adalah penggagas sekaligus pejuang untuk mendirikan Kabupaten Kaur. Cita-cita beliau jauh sebelumnya untuk mendirikan Kabupaten Kaur ini supaya masyarakatnya menggapai sebuah kesejahteraan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Itu. Yang kedua kebetulan ada putra-putra terbaik Kabupaten Kaur. Ada Sulman Asis, ada Dini Setiawan. Dini Setiawan ini adalah putra dari Safadi Saleh, putra yang pertama. Beliau ini sudah 2 periode menduduki legislatif di Kabupaten Kaur. Tentu beliau ini sudah sangat memahami bagaimana menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kaur supaya menggapai apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Gitu. Dari kedua putra inilah salah satu inspirasi bagi kami masyarakat Kabupaten Kaur untuk mendukung penuh Mandan. Yang ketiga, paslon Mandan ini kebetulan diusung dan didukung oleh partai-partai yang memang sangat menginginkan keintegritasan, menginginkan ruang demokrasi yang beradab dan punya nilai-nilai kesantunan. Makanya dengan diterapkannya oleh paslon Mandan di lapangan terhadap kinerja dia mengunjungi atau mendatangi masyarakat itu, bagi kami suatu memang kenyataan yang sudah ada. Artinya kami sebagai Nggak muluk-muluk gitu ya? Tidak muluk-muluk, karena ini memang fakta yang ada ya. Saya bicarakan fakta yang ada dan saya bisa membuktikan dan merasakan sendiri. Fakta ini memang beliau itu mempunyai karakter yang mumpuni untuk memimpin Kaur ke depan. Makanya harapan besar ini penting dan perlu masyarakat Kabupaten Kaur untuk mendukung dengan kesadaran itu, dengan keikhlasan. Mari kita bekerja, berjuang bersama. Karena tanpa perjuangan, Kabupaten Kaur tidak mungkin akan menggapai sebuah kesuksesan. Artinya gini, memang kita tahu ya, salah satu Kabupaten Kaur ini APBD-nya itu sangat kecil sekali, belum cukup untuk gaji-gaji yang untuk honor aja kita nggak muluk-muluk ya, apalagi untuk kemajuan atau seperti apa ya, untuk menggaji atau untuk kemajuan kabupaten itu sendiri dengan pendapatan daerahnya itu sangat minim sekali. Kita tidak membohongi ya. Artinya Kabupaten Kaur ini adalah salah satu untuk tergantung sekali dari pusat. Kalau tidak ada dari pusat keuangan di Kabupaten Kaur, maka saya kira gimana ya Kabupaten Kaur. Iya. Nah saat ini Gerindra itu adalah saat ini dalam berkuasa ya. Salah satunya Pak Prabowo adalah presidennya. Artinya seperti mana menurut Bapak ini adalah seandainya salah satu Mandan nanti untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Kaur, dan seandainya nanti Mandan ini kalah, seperti mana jadinya Kabupaten Kaur menurut Pak
Iya, betul sekali ya. Jadi kebetulan ini anugerah Tuhan. Artinya masyarakat Kabupaten Kaur harus bergembira menyambut itu dengan kesempatan yang baik ini. Partai Gerindra dipercayakan penuh kepada paslon mantan Solman Aziz Gandhi. Kita mengetahui bukan rahasia umum lagi bahwa Partai Gerindra ini adalah pimpinan dari Pak Prabowo, dan secara resmi Pak Prabowo sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Maka justru kebijakan nanti insya Allah kalau Sulman dan ini terpilih dan diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Kaur, beliau bisa bekerja secara leluasa untuk menggapai akses untuk masuk mengambil di kementerian, misalnya kementerian salah satu pertanian, nanti kan itu adalah satu visi misi beliau. Betul. Lebih gampang ya, langsung presiden aja berarti ya, bisa ya. Kalaupun tidak presiden karena memang jenjang ya, karena pakai jenjang mungkin dari pemerintahan itu mungkin lewat kementerian-kementerian yang ada. Artinya cuman kementerian yang ada itu memang kebutuhan yang kita inginkan itu sudah ada hubungan biologis, gitu kan? Emosional kita sudah ada. Jadi harapan kita untuk masyarakat Kabupaten Kaur ke depan itu karena sudah ada jalan yang lurus. Jadi mesti kita harus bersyukur masyarakat Kabupaten Kaur. Artinya kan kesempatan yang ada ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena kata Tuhan kalau kamu pandai bersyukur nikmat yang sudah kuberikan, ya insya Allah Tuhan, artinya keberkahan rahmat Tuhan di Kabupaten Kaur ini, insya Allah kita dapatkan apa yang kita inginkan, kenyamanan dan kemajuan. Berarti tergantung masyarakat ya. Kalau masyarakat tidak mau memilih mandat, artinya akses untuk itu tidak susah bisa, ya. Kita tidak bisa memaksa. Ya. Artinya kita sudah memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat secara politik kita udah kita jual di masyarakat. Sekarang masyarakat itulah yang menilai, karena mereka mempunyai kedaulatan tertinggi. Sekarang kedaulatan tinggi di tangan rakyat. Artinya rakyat menentukan masa depannya. Bagaimana masyarakat menentukan masa depannya? Yaitu lewat kekuasaan tadi, coblos sesuai dengan hati nurani dia. Gitu. Karena kita tidak bisa, oh ini salah, ini nggak bisa. Enggak, sekarang kita jual produk kita. Produk kita jual, kita tawarkan, masyarakat kan udah cerdas. Nggak muluk-muluk ya, fakta ya. Ya, kita bicara fakta dan realita. Makanya saya yakin dan percaya paslon mandan ini dimanapun beliau menempatkan diri, justru dengan kesederhanaan yang dibawa oleh mandan, artinya mandan ini memahami betul arti orang-orang kecil itu. Jadi karena dia memang orang sederhana, itulah orang yang mengerti tentang orang-orang kecil. Ya. Memang salah satu di Kabupaten Kaur ini untuk potensi untuk kemajuan masyarakat kabupaten itu adalah masyarakat Kabupaten Kaur ini adalah mayoritas itu petani ya. Petani, betul. Memang betul. Nelayan. Nelayan. Kalau tidak diberikan sesuatu fasilitas seperti mana, infrastruktur, termasuk nelayan seperti mana, misalnya seperti kapal kecil itu, kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah, bohong itu untuk membangun ekonominya ya. Jadi artinya salah satu partai buruh kenapa bergabung di adalah mandan, artinya nomor 3 ini artinya seperti itu. Jadi Pak Ketua Partai Buruh. Betul Bung, karena kita punya keterkaitan emosional karena program beliau ini membangun kaos berbasis kearifan lokal. Apa kearifan lokal itu? Pekerjaan lokal kita, kaum tani dan kaum nelayan. Partai Buruh mengusung program tanah untuk petani, perahu untuk nelayan. Artinya kita secara SDM maupun sumber daya manusia, sumber daya SDA-nya, alam nanti kita gabungkan menjadi berkolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Maka dengan itu kami memastikan bagi kaum buruh itu menaruh harapan yang besar kepada paslon mandan. Jadi gini, kita jangan bicarakan saya ketua adalah pendukung partai mandan. Artinya gini, Pak Ketua Partai Buruh Kabupaten Kaur. Kalau menurut Anda, artinya di sini salah satu adalah Sulman Aziz atau dengan Didi nomor 3 ini adalah partai pengusungnya adalah salah satu Gerindra ya. Gerindra Demokrat ya. Saya lihat itu Demokrat ini sangat dimanjakan oleh Prabowo. Salah satu akses untuk nanti seadanya menang. Dipercaya oleh masyarakat. Percaya masyarakat. Nah, kita bicara masalah seandainya kalah nih. Artinya nantinya itu
Jadi seperti mana misalnya di antara nomor yang lain kandidat lain menangani, menurut Anda ini untuk akses menuju ke pusat itu nanti itu seperti mana? Kalau paslon-paslon yang lain, saya tidak begitu mendalami. Yang jelas pengalaman yang sudah mereka buktikan karena mereka sudah diberikan mandat oleh rakyat, termasuk dari paslon-paslon lain itu, ada yang 1 periode, ada yang sedang menjabat sekarang ini. Artinya kapasitas dan moralitas yang mereka miliki, saya tidak bisa mengatakan ini begini. Nilailah oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Nilai masyarakat sendiri. Yang jelas mereka sudah sangat memahami. Jangan sampai kita menilai politik-politik itu nanti justru ada efek kita mau menang sendiri. Nggak ada. Kita nggak mau menang. Kita bawa politik itu yang memang betul-betul mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, karena tujuan kita yang mulia. Insya Allah dengan politik yang bermartabat kita akan menghasilkan pemimpin yang bermanfaat. Tapi yang jelas ini, kalau menurut kita amati ya beberapa media wartawan, seandainya misalnya kandidat nomor 1, nomor 2 nanti menangkan, nanti ini kan berada-ada. Artinya menurut kita Sulman dengan ini adalah salah satu adalah partainya Gerindra ada penguasa. Artinya nanti menurut kita kalau bisa kita mereka ini nanti di di bersatu gitu loh. Jadi menurut Bang Ketua Partai Buruh ini seperti mana? Ya karena partai politik ini sifatnya untuk kemajuan setiap warga negara Indonesia, termasuk Kabupaten Kaur ini masyarakatnya bagian dari warga negara Indonesia. Artinya politik yang ada itu membawa misi dan kesempatan yang ada. Sekarang pola politik yang sekarang sedang berkuasa, yang sedang memberikan harapan baru kepada masyarakat Kabupaten Kaur, itulah ada yang dari paslon 1, ada paslon 2, ada paslon 3. Masyarakat sudah mengetahui baik secara kandidat calonnya maupun partai-partai yang maksud saya itu seperti Jokowi dulu ya. Iya. Artinya Jokowi menggait Prabowo sebagai Menteri Menham kalau nggak salah ya, Menteri Pertahanan. Nah seandainya mereka 1-2 nanti menang, artinya untuk akses untuk menggait adalah salah satu adalah jelas itu untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Kaur, karena APBD kita sangat kecil sekali, minim sekali. Ya, artinya untuk akses mereka menuju ke menteri-menteri lain untuk membantu untuk Kabupaten Kaur, misalnya untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Kaur, pembangunan Kabupaten Kaur, ini sangat tergantung sekali maksud saya. Jadi menurut Anda itu seperti mana seandainya? Menurut saya tidak akan jauh berbeda seperti yang mereka sudah menjabat selama ini. Artinya akses untuk di tingkat ke pusat untuk mengait atau mengambil dana-dana untuk kesejahteraan Kabupaten Kaur dulu tidak akan jauh beda, karena mereka sudah dicoba, sudah diberikan mandat oleh masyarakat Kabupaten Kaur beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Maka salah satu pilihan alternatif yang sangat menaruh harapan sesuai dengan realita dan fakta yang ada. Mandat ini yang aku bilang tadi, artinya bersyukur masyarakat Kabupaten Kaur ada pilihan alternatif, mempunyai akses ke pemerintah pusat yang begitu sekarang memang ditunggu-tunggu pemerintah pusat untuk dapat memberikan alur itu kesejahteraan Kabupaten Kaur. Karena Kaur sekarang ini mempunyai APBD lebih kurang 700 miliar ya. Jadi dana untuk pegawai negeri aja 500 miliar. Berarti sisa cuma 200 miliar. Itu pun dibagi kepada 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur. Belum yang kebutuhan lain. Jadi harapan kita itu Kabupaten mesti harus mampu untuk bergandengan tangan dengan pemerintah pusat. Artinya ini kita tidak berandai-andai atau membohongi publik kan itu. Ketika kita saya dari masyarakat Kabupaten Kaur, artinya di zaman Herman Malik itu artinya itu itu sama, kalau nggak salah itu dulu tuh zaman Herman Malik itu 1,9. Saat ini menurun kan. Nah
Sulman Ajis ini nanti dengan Denny nanti lebih mampu daripada Herman Malik menurut Bapak? Sangat lebih mampu. Karena dia adalah peluang ya iya. sebagai Prabowo Iya. adalah partai dari Gerindra. Iya, sangat lebih mampu. Baik secara individu maupun secara organisasi yang ada maupun kedekatan biologisnya ya atau emosionalnya. Itu sangat lebih mampu. Artinya kalau kita berbicara masalah kemampuan Herman Malik yang dulu, artinya cuma partai buruh lebih mendukung lagi karena harapan dan tujuan mandat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin kaum yang pertama dia ingin menjadi pelayan, artinya siap melayani. Siapa yang melayani? Kaum tani, kaum nelayan, masyarakat yang masih membutuhkan. Apalagi Sulman Ajis ini dekat sekali dengan Prabowo ya. Nah, iya betul, Ya, betul. kalau isu yang dapat kita kutip, Sulman Ajis ini sangat dekat sekali dengan presiden saat ini yaitu Prabowo ya. Iya. Sebagai contoh dulu memperjuangkan salah satu Prabowo. Dia aktif dari kepolisian negara di Garut dulu sebagai Kapolsek ya. Iya. Berani melawan Jokowi waktu dulu kan. Jokowi Kapolri lah. Kok bahkan kecil kok bisa berani ya. Jadi memang betul sangat dipercaya untuk kemajuan Ya, ekonomi Kabupaten Kaur menurut Bapak. kalau bicara masalah itu rekam jejak Sulman ya, rekam jejak Sulman ini memang tidak bisa kita pungkiri lagi. Beliau pernah jadi Kapolsek di daerah Papua, daerah yang sangat ekstrim dikata orang tadi. Tapi dia bisa merangkul masyarakat bawah tadi sehingga masyarakat bawah tadi tidak mengalami gesekan-gesekan. Artinya kepiawaian Sulman Ajis diterapkan di lapangan, dia mampu mengelola itu tadi. Belum dengan mitra-mitra dia, karena beliau ini menjadi anggota kepolisian lebih kurang meninggalkan Kabupaten Kaur ini 40 tahun yang lalu. Sekarang dia pulang membawa bekal pengalaman dan ide-ide cemerlang. Toh apa kita nggak gembira Kabupaten Kaur, ya kan? Kita sebagai masyarakat Kaur monggo lah, silakan. Itu berapa tahun lagi itu salah satu kandidat nomor 3 ya kalau nggak salah itu adalah mandat ini tugas atau berapa tahun lagi dia yang seharusnya belum pensiun ya? Kalau nggak salah saya bilang kemarin sekitar 6 tahun lagi. Masih 6 tahun lagi dia. Makanya saya bilang kepada masyarakat yang bisa saya ajak, yang bisa mengerti, saya bilang Sulman ini kesempatan yang pertama ya, kita sebagai warga Kabupaten Kaur, beliau ini punya kesempatan untuk kita bisa bersama-sama di Kabupaten Kaur. Kalau jarak masalah kepribadian, saya pikir Sulman ini sudah cukup lah ya untuk keluarganya, untuk diri dia. Mungkin dia kalau masalah nyaman, mungkin nyamanlah di tempat lain. Artinya nyamanlah di Bandung ya kan. Kalau masalah nyaman. Cuman saya bilang kenapa mau pulang sini? Dia bilang mau pulang sini. Sedangkan itu Sulman itu keluarga dari istrinya itu ingin sekali untuk mencalonkan di bupati di Garut, tapi dia tetap memilih di Kabupaten Kaur ya sebagai asal usul beliau ya. Ya justru itu Bong, makanya saya bilang tadi dia ini terpanggil jiwanya ini. Oke, Bang Ketua Sasmendianto ya. Salah satu ketua partai buruh, artinya Bapak mendukung karena salah satu ini adalah mandat ini menurut Bapak untuk kemajuan Kaur itu adalah untuk bergabung di salah satu memperjuangkan adalah mandat ini Sulman Ajis dengan Denny ini yang salah satunya. Oke, terima kasih obrolannya sebagai bermanfaat untuk masyarakat kita. Seperti inilah Jadi kita bawa politik ini, ruang politik yang sudah terbangun baik Kabupaten Kaur, mari kita sama-sama rawat, mari kita sama jaga supaya jangan sampai ada gesekan justru menjadi perpecahan. Karena yang kita jemput ini justru pemimpin yang bisa memberikan harapan dan kesejahteraan Kabupaten Kaur. Siapapun memberikan, takdir Tuhan yang menentukan, nanti kita sambut. Yang jelas Kabupaten Kaur adalah ciptakan adalah pesta demokrasi ini di tahun 2024 ini adalah cinta damai, lupakan keributan di zaman dahulu. Betul. Siapa yang mau ribut? Orang bodoh ya menurut. Ini pesta demokrasi ini loh. Rumah kita. Kabupaten ini rumah kita. Iya. Yang akan membangun kita. Mau ribut orang bodoh loh. Saya Iya. bodoh ya. Ini pesta demokrasi. Demokrasi. Jadi pilihlah yang menurut Anda. Udah coblos di
tanggal nanti 17 udah ngapain? Barang sudah dijual, Iya. barang sekarang sudah dihidangkan, Iya. ya kan? Pasar sudah dibuka, Iya. itu ditawarkan. Iya. Serela masyarakat tadi tidak bisa kita Betul, paksakan. betul. 1, 2, 3 Iya. sudah dihidangkan. Dihidangkan. Bagaikan pasar di pasar minggu. Iya, betul, Ya kan? betul. Ini Iya. ini kopi, ini Iya. kopi, Ini ini kopi. kopi. Jadi Iya. tanyakan kepada orangnya. Iya. Kalau ini apa kelebihannya? Nah. Kalau ini apa Iya. kelebihannya? Iya. Jadi semuanya kan kopi kita semua. Jadi sangat bodoh sekali menurut saya. Jadi- Saya sebagai media putra daerah. Iya. Dapat kabupaten kawan yang ribut tuh orang paling bodoh. Orang justru memang tidak punya keinginan untuk menjadikan kaum jadi tawar Yang cinta damai. kita damai. Oke. Kita putra-putra yang ingin cinta damai, yang mengedepankan cinta di hati untuk saling menyayangi. Iya. Tidak ada perpecahan, tidak ada saling membedakan suku maupun agama, bahkan apalagi keluarga. Itu keluarga si A, Iya. keluarga B, ini keluarga itu tidak ada. Iya. Kita satu keluarga. Satu keluarga. Cuma satu ada keluarga. yang saudara, ada bersaudara karena hubungan darah, ada bersaudara karena teman, karena berbagai macam jaringan tadi. Jadi kita rawat. Artinya lupakan keributan ya. Lupa. Cintailah kedamaian. Cintailah kedamaian Kabupaten Kaur. Kita bangun bersama Kabupaten Kaur. Pasti dan insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk putra putri Kabupaten Kaur. Tapi yakin ya, Yakin. segala sesuatu yang jadi bupati Kabupaten Kaur ke depan sudah ditunjuk dengan Allah ya. Sudah ditakdirkan Tuhan. Oh. Tinggal nanti tanggal 27 itu SK yang dikeluarkan oleh Tuhan langsung cap basah. Artinya ngapain kita? Ribut ya? Bodoh ya? Iya, Sudah Tuhan loh, Allah yang nentukannya. Kita cuma usaha. Usaha ya. Ya, jadi takdir itu sudah dibaca Tuhan. Kita tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu melawan takdir Tuhan. Iya. Artinya apapun yang Tuhan hadirkan dengan kita, ya kita terima dengan baik. Kita terima dengan lapang hati. Itulah namanya syukur, itulah namanya sabar. Ya. Bersyukur dan bersabar. Oke, terima kasih Pak Ketua Partai Buruh Kabupaten Terima kasih Kaur. juga, ya. Artinya kita berbincang-bincang ini berbagi pengalaman untuk masyarakat ya, supaya bahwa pesta demokrasi itu adalah salah satu mencintai kedamaian. Ngapain kita mau ribut? Ya. Gitu. Kadang-kadang bingung juga di medsos itu, saya kaget aja. Loh, kenapa ini? Jangan lagi Pesta masalah. demokrasi itu kan ini, itu kan 5 tahun sekali. Ya, Ajang ini kan ya. untuk pesta rakyat. Pesta rakyat. Pesta rakyat ini yang Memilih pemimpin ya. Nah, artinya pesta itu berpesta kita dengan tertib, Ah. dengan teratur, saling peduli, saling mengerti. Apa yang kita hasilkan nanti insya Allah pemimpin sesuai yang diharapkan. Itu aja. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.